Ya, terima kasih masih bersama kami di News Siang. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Keputusan ini diambil setelah mendapatkan banyak masukan dan kritik dari masyarakat serta anggota Komisi 5 DPR RI. Ya, rumah subsidi 14 meter persegi ini sebelumnya menuai kontroversi karena dinilai terlalu kecil dan tidak manusiawi untuk dihuni satu keluarga. Sejumlah pihak juga mengkhawatirkan dampak negatifnya terhadap kesehatan fisik dan mental penghuni serta potensi timbulnya kawasan kumuh. Menteri Marwar ini meminta maaf usulan tersebut dan menyatakan bahwa ide rumah subsidi 14 meter persegi tersebut perlu dikaji lebih dalam sebelum dipublikasikan ke masyarakat. Tapi mungkin kami juga mesti belajar bahwa ide-ide di ranah publik harus lebih baik lagi soal rumah subsidi yang diperkecil. Jadi tujuannya sebenarnya sederhana, karena kami mendengar banyak sekali anak muda yang ingin tinggal di kota, tapi kalau tanahnya di kota mahal mau diperkecil. Tapi sudah mendengar begitu banyak masukan, termasuk dari teman-teman anggota DPR Komisi 5, maka saya sampaikan secara terbuka permohonan maaf dan saya cabut ide itu. Ya, terima kasih. Ya, sementara itu pasca insiden pelemparan batu ke kereta api jurusan Yogyakarta-Surabaya Gubeng ini yang membuat 2 orang terluka, Menteri Perhubungan minta KAI petakan wilayah vandalisme. Menhub juga sampaikan akan berkoordinasi dengan Pemda setempat. Viral di media sosial, seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini alami luka. Bahkan mata korban terkena serpihan kaca yang pecah. Tak hanya Widya, pecahan kaca juga melukai penumpang lain. Polisi pun terus memburu pelempar kereta api Sancaka. Polres Klaten turun ke lapangan untuk mencari lokasi pelemparan kaca. Tak hanya itu, polisi juga meningkatkan patroli dan penyisiran sekitar lokasi terjadinya aksi pelemparan di daerah Serowot, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Kami Satreskrim Polres Klaten bersama dengan Polsuska wilayah Dakop 6 kita melakukan pencarian di seputaran TKP yang dimungkinkan ditemukan barang bukti ataupun alat bukti lainnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta Kereta Api Indonesia untuk memetakan wilayah-wilayah rawan. Tujuannya supaya peristiwa ini tidak terulang kembali. Memang ya, kita petakan wilayah-wilayah mana yang terjadi pelemparan itu. Jadi kemudian kita harus bicara dengan pihak pemerintah daerah setempat. Karena ada pasti ada lokasi-lokasi yang bisa diidentifikasi. Kemudian juga selain pemerintah daerah juga kita para hukum ya, kepolisian untuk membantu. Kita KAI untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mungkin sering terjadi. Saat ini, kedua korban telah mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Triharsi. Pelaku vandalisme bisa dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu polisi terus mendalami penyidikan dan memburu pelaku pelemparan batu di kereta api Sancaka rute Yogyakarta-Surabaya. Aksi tak bertanggung jawab itu membuat seorang penumpang perempuan terluka di bagian wajah. Polisi terus memburu pelaku pelemparan batu di kereta api Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya. Peristiwa ini viral di media sosial yang membuat seorang penumpang perempuan terluka. Polda Jawa Tengah bersama polisi khusus kereta api atau Polsuska mendalami penyelidikan kasus ini. Polisi juga rutin menggelar patroli, mengecek titik-titik rawan tindakan vandalisme dan memeriksa sejumlah saksi.
Dan kita sudah melakukan upaya penyelidikan bekerjasama dengan Polsuska, dan upaya lain yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan patroli, dan kita melakukan pengecekan lokasi dan pemetaan terhadap lokasi rawan kejadian tersebut. Kita melakukan patroli dan sambang kepada masyarakat sambil menghimbau kepada masyarakat. Petugas PT KAI juga menggelar sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, serta tidak melakukan aksi kekerasan maupun vandalisme yang sangat merugikan orang lain. KAI sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar menelusuri pelaku, dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api, untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme apalagi pelemparan kereta ya, karena ini sangat berbahaya, bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api baik juga petugas yang ada di kereta maupun penumpang. Sebelumnya, dalam video viral, seorang penumpang perempuan yang sedang membaca buku di dalam kereta api Sancaka tiba-tiba dikagetkan dengan lemparan batu dari arah luar kereta. Ia langsung meringkuk ke arah penumpang di sebelahnya. Akibatnya, wajah korban terluka karena terkena pecahan kaca. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Istana bantah negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif impor alami deadlock atau buntu. Istana masih optimis Indonesia bisa kurangi tarif impor ke Amerika Serikat dari 32%. Meski telah melalui sejumlah negosiasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap mematok tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32%. Bahkan Presiden Prabowo pun telah jalankan sejumlah strategi untuk negosiasi. Saya tawarin mereka, Pak, saya bisa 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar ya. Kita butuh minyak, BBM. Kita bisa impor lagi. Istana pun membantah negosiasi antara kedua negara deadlock atau buntu. Hingga kini tim negosiasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian masih berada di Amerika Serikat. Ya bukan deadlock, kan namanya bernegosiasi kan saling memberikan tawaran. Jadi pemerintah Indonesia juga sudah memberikan tawaran kan. Nah, kalau kemudian itu memang dirasa per hari ini ya belum diterima oleh pemerintah Amerika, ini kita coba lagi lakukan negosiasi ulang. Kita merasa apa yang kita tawarkan kepada pemerintah Amerika sudah cukup menjawab apa yang selama ini dalam tanda kutip ya menjadi catatan dari pihak Amerika Serikat, kan begitu. Sebelumnya Presiden Trump melalui akun media sosialnya memposting surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto. Isinya AS mengenakan tarif impor tambahan sebesar 32% mulai 1 Agustus 2025. Tak hanya itu, Amerika Serikat akan mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS. Indonesia sendiri saat ini tergabung dalam BRICS. Dengan keputusan Trump, Indonesia berpotensi terkena tarif impor sebesar 42%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ini datang ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi mengenai tarif impor Amerika Serikat. Airlangga sampaikan pertemuan berlangsung positif. Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian datang ke Amerika Serikat bertemu dengan US Secretary of Commerce Howard Lutnick untuk bernegosiasi terkait tarif resiprokal untuk Indonesia. Menurut Airlangga, pertemuan berlangsung positif. Indonesia dan AS sepakat mengintensifkan perundingan tarif dalam 3 minggu ke depan untuk memastikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak. Diketahui, pemerintahan Presiden Trump membuka ruang bagi Indonesia untuk negosiasi tarif hingga 1 Agustus 2025.
Sebelumnya pada April 2025, Presiden Donald Trump mengumumkan akan mengenakan kenaikan tarif impor 32% untuk produk Indonesia yang masuk ke AS. Trump juga mengenakan tarif tambahan 10% bagi seluruh anggota BRICS termasuk Indonesia. Sejumlah langkah pun diambil pemerintah, salah satunya dengan terus bernegosiasi dengan AS. Bisa PPATK menemukan data rekening penerima bantuan sosial digunakan untuk bermain judi online. Menanggapi temuan itu, Menteri Sosial akan mengevaluasi temuan PPATK tersebut dan jika terbukti, maka penerima bansos akan dicoret. Kita akan dalami, akan kita lihat apakah benar-benar dimanfaatkan judul oleh penerima manfaat atau dimanfaatkan pihak lain. Itu kita akan dalami, ya, karena kita perlu tahu lebih jauh. Maka kita akan diskusi dengan PPATK. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judul dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judul, maka tentu kita akan mencoret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Pemirsa, anggota DPR RI ramai-ramai mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Anggota DPR RI menilai keputusan MK terlalu kontroversial dan membuat kegaduhan. Tidak ada lagi putusan-putusan yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Ya, kalau ada putusan yang dianggap menabrak konstitusi, itu problem. Akhirnya DPR ini, Pak, dalam membentuk undang-undang, memproduksi undang-undang, itu butuh waktu lama dan mendengar aspirasi masyarakat. Ya, kalau tiba-tiba satu pasal kemudian dianggap bertentangan, tetapi justru amar putusan MK juga bertentangan, ini juga problem konstitusi kita. Nah, akhirnya deadlock jadinya. Kita berharap kemitraan kita, Komisi 3 dan Mahkamah Konstitusi juga terjalin, terbangun komunikasi yang baik. MK ini tersepakat dengan kawan kita dari fraksi Nasdem, jangan 500 orang ini, Pak, kalah dengan 9 hakim. Kita ini bikin undang-undang KUHP, kita KUHP ini sudah berapa lama kita belum selesai sampai hari ini, kan seperti itu. Jangan tolong agak lebih bijak lah, Pak, soal mau agak menyimpang sedikit. Misalnya pemilu itu sudah berapa kali, setiap pemilu itu dirubah. Dari tahun 2009 dirubah, terus 2000 sekarang dirubah lagi. Ini yang bikin kegaduhan di masyarakat, ya, Pak. Nah, menurut saya harus diseleksi lebih optimal lagi lah, Pak. Jangan sampai kita adanya MK ini keluar dari norma yang ada keputusan MK itu. Ya, sementara itu banyaknya keluhan terhadap pelayanan BPJS di RSUD Jakarta. DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah provinsi melakukan perbaikan sistem kesehatan. Kita tahu BPJS ini kan terkait masa kita menghargai dia. Ya, dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta, DPRD mengusulkan skema subsidi langsung kepada rumah sakit untuk memperkuat pelayanan BPJS Kesehatan. Usulan tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan serta mengurangi beban keluhan yang sering ditujukan kepada Direktur RSUD maupun tenaga medis. Perbaikan layanan BPJS juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung komitmen pemerintah meningkatkan standar RSUD di Jakarta menjadi setara rumah sakit internasional. Masyarakat Jakarta yang pengguna, terutama bagi pengguna BPJS yang ingin berobat di RSUD yang di Jakarta, tidak ada lagi yang terjolimi, yang ditolak-tolak dengan alasan yang tidak jelas
Dan saya harapkan juga Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta tidak ada drama-drama lagi lah. Gitu. Makanya dengan uang itu pendapatan yang 3 triliun sekian